Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Podcast atau Siniar dalam Bahasa Indonesia. Selamat tahun baru untuk kita semua. Saya senang sekali malam ini karena tamunya tamu istimewa. Kenapa dia istimewa? Sebenarnya agak-agak misterius ya. Dia bilang dia aku misterius. Itu kenapa juga gue suka sama dia. Dan orang ini adalah tamu istimewa kita kali ini adalah orang penting yang menjadi alasan gue melanjutkan sekolah lagi. Alasan saya untuk melanjutkan sekolah lagi ini salah satu alasan pentingnya karena ada dia. Karena dia. Ini kata-kata dari tadi. Siapa dia? Mari kita persilahkan dia untuk memperkenalkan diri. Silakan. Halo Kak Jui, namaku Tia. Udah itu aja. Siapa namanya? Namaku Tia. Oke, terus. Gemes nggak sih? Oke. Namanya siapa nama lengkapnya? Nama Puji Setianingsih. Puji Setianingsih. Aku kan suka manggil dirimu Puji ya. Kalau orang-orang sebenarnya manggil kamu siapa sih? Setia atau apa? Kalau teman-teman sama yang keluarga di rumah manggil aku Tia, nggak tahu kenapa. Padahal namanya depannya Puji ya, tapi nggak tahu ayahku manggilnya Tia dari kecil. Kalau teman sekolah dan teman kerja pada manggil Tia atau manggil Puji? Tia ya? Kebanyakan kalau yang dekat malah Tia, Kak. Kalau misalkan baru kenal biasanya manggilnya Puji. Oh, Puji Setianingsih. Kalau di yang tempat kerja. Oh, oke. Tapi apa namanya, selain Puji dan Tia ada panggilan lain nggak sih? Nggak ada. Oke. Boleh dong kita tahu 3 fakta unik tentang Tia ini, tentang Puji ini. Apa itu? Yang satu, aku orangnya penakut. Suka makan sama suka promo. Penakut, tukang makan sama? Suka promo, Kak. Promo? Promo apa? Promo seblak? Bukan, kalau belanja online gitu. Kamu kayaknya gemes kalau ngeliat promo gitu ya, sekalipun kamu nggak butuh barangnya. Nggak tahu. Oh, jadi aku lihat quote, tetaplah belanja walau tak berguna. Tetaplah belanja walau tak berguna. Oke, bersyukur sekali lah para pengusaha dan pedagang punya pelanggan seperti kamu ini, Puji gitu. Oke, hal apa yang tidak berguna yang sudah kamu belanjakan selama tahun 2021 ini? Kan ini udah berapa hari nih? 6 hari. Udah ada nggak sih yang kamu belanja nggak berguna? Kira-kira nggak berguna. Apa ya? Mas Burhan kah? Hai Mas Burhan, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Kak. Orangnya ke belakang. Oh, ke belakang, oke. Banyak aku suka beli yang... Suka beli apa? Barang-barang gitu, misalkan ada promo sabun bayi, ya udah aku beli. Nanti ada bubur bayi, aku beli gitu. Tapi karena kayak ada promo susu gitu, kayak kebanyakan sih makan sama kayak kebutuhan. Tapi habis itu nggak kepake. Terus akhirnya sekarang aku bikin Shopee, akun Shopee, aku jual lah itu. Oh gitu, sekarang dijual lagi sih. Oke, apa nama akunnya? Ini kan sekalian promosi. Apa nama akunnya? Oh, Puji, Tia.Puji kayaknya. Tia.Puji, Kak. Almi Store. Almi Cuma Store. Itu buat iseng-iseng aja sih, Kak. Gara-gara aku beli tiap promo kayaknya seru nih. Beli aja seru. Kamu belinya di Shopee juga, terus jualnya di Shopee juga? Enggak Shopee aja sih. Misalkan ada bilang e-commerce lain, nggak apa-apa. Biar nggak apa-apa. Para pendengar podcast ini tidak disponsori oleh siapapun gitu. Tapi kita akan mempromosikan apapun. Oke. Karena apa? Karena ini masih amatiran. Dan ini akan menjadi bahan penelitian. Oke. Aku dapetnya dari mana? Kan aku biasanya ngikutin Instagram yang kayak official store gitu. Jadi misalkan dia ada di Shopee, aku ikutin. Nanti di JDID, di Alfachat, yang Alfamart kan ada yang online-nya tuh. Udah, kalau ada promo aku beli aja. Oke. Yang receh-receh sih sebenarnya. Terus kamu justru itu yang nggak guna. Oke, terus keren nih. Aku nggak tahu nih sisi ini dari kehidupanmu. Oke, jadi lu kumpulin, terima, terus lu dagangin lagi gitu? Gara-gara kebanyakan, ini ngapain nyumpel di rumah gitu. Maksudnya kan tempatnya kecil. Jadi banyak kardus-kardus gitu. Ngapain ya, nggak guna gitu. Ya udah dijual
jual aja lagi. Aku satu-satunya barang yang aku pernah jual online itu sepatu. Oh. Sepatu dari mantan. Kurang ajar Oh. kan? Nggak apa-apa. Nggak berguna. Gue kasih itu sepatu, gue nggak mau lagi itu sepatu, ya kan? Nggak tahu siapa yang beli, jangan-jangan yang beli dia lagi. Seru kali ya. Terus Ji, sejak kapan kamu jualan di Shopee ini, Ji? Baru-baru ini kayaknya akhir tahun 2020 ini. Oh, banyak yang beli, Ji? Kalau banyak sih, udah 100 review Kak, tapi kan belinya satu-satu gitu, jadi udah 100-an reviewnya. 100 review keren dong dalam waktu 2 bulan. Tapi belinya itu yang harga 10.000, 5.000 gitu. Jadi itu sebenarnya kayak bubur bayi kan 5 ribuan, santan gitu, santan cair. Belinya banyak-banyak tuh kalau ada promo tuh. Ya udah. Oke, apa namanya Ji? Ini kamu ngirimnya pakai apa Ji? Kamu telepon JNE gitu, telepon kurir untuk ngambil setelah kamu bungkusin gitu. Apa kamu nggak bungkus lagi? Udah, karena kirimnya kan udah rapi dibungkus. Jadi kamu kirim lagi, tinggal ganti itu alamatnya, gitu nggak sih? Di packing lagi Kak, soalnya kan dia belinya kan biasanya kalau flash sale itu kan satu-satu gitu. Jadi nggak, kalau aku belinya kan langsung sekerdus gitu kan. Jadi dia sekerdus tapi kerdus kecil gitu. Kalau yang orang lain beli kan paling misalkan santan 1, sabun bayi 1, bubur 1, ya udah aku bungkusin lagi sesuai mereka apa kebutuhannya aku mereka. Baru tahu, soalnya temanku kan ada yang coba itu kayak kaos gitu yang custom gitu loh ya. Oh, kayak yang ini Rafael Nadal. Ini gue suruh vendor gitu. kantor gue bikin. Ya kan? Iya, gue suruh gitu. Terus dia itu apa namanya? Kan dia daftar di kayak Shopee gitu. Gimana caranya, aku kan kepo, terus akhirnya ikut. Tinggal katanya kalau mau ngirim, kamu nggak usah bayar, tinggal kan pembelinya masukin voucher gratis ongkir, tinggal nganter aja ke ekspedisinya, atau enggak nanti ekspedisi yang ngambil ke tempat kita. Jadi kita nggak usah bayar apa-apa, cuma packing udah. Kan lumayan. Oh gitu. Oke, temenmu ada yang bikin kaos ini kayak gini, maksudnya yang dia desain sendiri. Ada minimalnya nggak sih? Nih, kelihatan nggak sih? Satu boleh kok, Kak. Satuan boleh. Berapaan? Tergantung itunya kali ya. Bahan sama sablonnya. Celah kreasi. Boleh sebutin. Enggak apa-apa, bikin aja siapa. Kan tadi aku udah bilang ini tidak disponsori oleh siapapun, tapi kita mensponsori apa, mengiklankan apapun. Oke, boleh. Celah kreasi, Kak. Celah kreasi Indonesia. Dia khusus kaos gini atau semua merchandise? Kemarin sama masker sih. Oh, jadi aku nanti bisa pesan masker, gambarnya gambar Conan O'Brien misalnya, atau gambar Donald, atau gambar Jokowi misalnya, bisa? Bisa di custom, bisa. Gambarnya dari kita apa dari dia? Tergantung sih. Kalau aku kemarin dari disiapin mau milih yang mana gitu. Kamu maunya apa Mbak? Aku cariin gitu. Oh gitu, boleh deh Ji. Soalnya kan Ji, aku memang perlu kan gitu. Selain untuk souvenir untuk podcast ini, kalau souvenirnya kan aku memang udah tanya sama vendor kantor yang lama gitu kan. Pak, saya perlu ini, bisa nggak dibantu gitu? Boleh, tapi bikin aja desainnya gitu. Ya udah aku bikin gitu kan. Saya mau gambarnya udah bentuk PNG gitu. Sekarang aku kepikiran, aku seneng banget lihat Red and Link. Red and Link itu YouTuber ya. Mereka udah lama banget jadi YouTuber. Itu menginspirasi gua. Jadi mereka itu apa ya? Maksudnya kok kayaknya fresh gitu. Salah satunya mereka suka pakai t-shirt gitu kan. Gue sebenarnya kan ke kantor bebas ya, mau pakai baju apa aja gitu kan. Dari dulu juga begitu gitu. Cuman t-shirt ke kantor aku nggak begitu ngefancy ya. Maksudnya t-shirt kayak gini, t-shirt biasa. Biasanya aku pakai t-shirt yang t-shirt perempuan gitu. Yang agak Sabrina atau yang Lekmong gitu kan. Atau yang kutang. Tinggal pakai blazer kan gitu kan. Tapi kalau pakai t-shirt begini yang digambar-gambar, pertama aku nggak begitu suka ketika aku jalan. Ada yang liatin gitu kan, gambar apa tuh gitu. Pertama nggak begitu suka gitu. Apalagi yang ada tulisannya, misalnya aku cinta Jakarta atau I love Singapura, aku langsung muak lihat, muak. Tapi kalau tulisannya lucu bagus.
Iya, nah aku nggak mau ada tulisannya. Nah, oh aku karena aku lihat oh kayaknya lucu juga gitu kan. Terus kan ya balik lagi ya gara-gara COVID ini kan banyak waktu untuk berkreasi. Yaudah Pak, saya mau bikinin kaos bisa nggak gitu. Tapi kerahnya harus yang V gitu. Iya nanti Hmm. dicariin. Yang bahannya kompet. Iya nanti dicariin gitu. Gambarnya ya maunya gua kan gitu kan. Ya udah gua desain, gua ambil fotonya Rafael Nadal, gua crop segala macam baru gua kasih ke dia gitu. Jadi sih Hmm. cuman aku nggak begitu puas, maksudnya nggak begitu puas apa ya, sebenarnya aku gampang dipuaskan. Masih nggak begitu puas, cuman at least ya nggak ada yang jual begini. Maksudnya kan ini kan aku yang milik gambarnya, warnanya aku rubah gitu kan, terus aku kasih stiker-stiker begitu gitu loh. Jadi ya seneng sih, aku bilang, Pak, saya kurang puas hasil sablonnya, aku bilang gitu. Kemudian aku ngobrol sama temen kan, ngobrol sama temenku bilang, Jui tergantung kamu bahan dasarnya apa dulu, gitu, itu mempengaruhi. Kemudian warna, bagusnya kalau lu mau sablon-sablon pilih hitam sama putih saja dasarnya gitu. Itu kan dua warna favorit gua ya, hitam dan putih. Tapi kan gue juga suka hijau gitu loh, hijau dan Oh. abu-abu. Nah, setelah gue coba hitam, putih, abu-abu, yang paling bagus itu menurut gue hasilnya yang abu-abu. Which is kesukaan gue juga sih, Conan O'Brien. Itu gambarnya Conan gitu kan. Itu hampir tiap hari gue pakai. Pokoknya setiap bersih si teteh habis selesai nyetrika, gue pakai langsung gitu karena gue suka gitu kan. Nah, ini nggak begitu gitu loh. Nggak begitu karena mungkin biru begini nggak pas sama hitam gitu kali. Mungkin. Oh. Dia udah lama ngerjain itu. Boleh deh, Ci, nanti kita ngobrol ya tentang dia ya. Dia udah lama. Lumayan Kak, kayaknya udah setahunan deh. Oh, jadi Puji terinspirasi dari itu. Maksudnya, oh kayaknya dia jualan kayak gitu. Jadi Puji jual juga karena toh menumpuk nggak ada yang make gitu ya. Iya, dia ada 2 akunnya sebenarnya. Yang satu Miskin Outfit, MEESKIN, miskin, jadi kayak yang pre-love gitu. Oh, Jadi yang Prelove, satu heeh. Celah Kreasi itu yang kita bikin yang baru, kita pengen modify kayak gimana gitu. Mm-mm. Itu yang itu apa? Celah Kreasi. Kalau yang Kita, satunya Miskin Puji ikut Outfit. kan? Ikut apa, Kak? Kita, maksudnya kita itu Puji dan dia ikut. Puji Oh, bareng aku sama nggak dia. ikut. Aku salah ngomong ya? Aku nggak ikut, Kak. Aku nggak ikut. Oke, Sorry, terus sorry. celah kreasi sama miskin apa? Miskin Outfit. Miskin outfit. Kenapa miskin outfit? Itu punya Karena dia itu apa kan punya lo? pre-love gitu. Hah? Itu punya dia apa punya lo? Nggak punya dia semua, cuma aku kayak gimana ya, langsung nempel di pikiran gitu. Kok bisa kreatif? Bukan tulisannya bukan MISKIN tapi MEESKIN. Jadi bukan MEES SKIN. Kayak mesken. Miskin Oh, Outfit. oke. Kaum miskin. Tapi unik gitu loh. Enggak ya? Kan Aku kalau udah apa ya, mau apa, mendegradasi diriku, ya kaum miskin, kaum miskin. Oke. Terus nah, yang lu bikin sekarang lu nggak pengen bikin unik gitu, Ji? Yang nama lu tadi apa? Di apa nama account lu di Shopee? Almi Store. Almi. Cuma Almi nama anakmu ya, Ji? Oh, gara-gara iseng doang itu sih Kak sebenarnya. Almi muka Gara-gara bareng. kece harusnya, Ji. Kenapa? Almi muka kece. Oh, kepanjangan kayaknya. Kepanjangan. Oh, jadi kamu jual apa aja? Random things. Sedapatnya aku dapat promo apa ya udah aku masukin. Kalau misalkan adanya santan, masukin santan bubur bayi. Tapi aku lebih suka kayak yang bayi-bayi gitu sama apa namanya? Apa namanya? Iya, tahu nggak sih Ji, aku punya temen ya, dia itu notaris di Pulang Pisau, Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Dari airport itu sekitar 2 jam apa 3 jam ya? Ya, dua jam lebih lah, 2 jam lebih ya dari Pulang Pisau kalau lancar. Di sana lari 90 juga biasa kan gitu. Nah, dia itu Ji penghasilannya lebih banyak dari jualan produk bayi daripada jadi notaris. Nah, Oh, iya, masa? jadi apa namanya, suaminya berhenti kerja karena mereka punya usaha gitu. Nggak banyak ternyata, tapi mereka memang memilih market yang tepat ya. Mereka jualannya ke kebun-kebun gitu loh, Ji, ke perkebunan Oh, gitu. Jadi orang pada oh. ngutang gitu kan, tiap bulan mereka gajian gitu.
target Oh. marketnya sih gitu. Menarik. Aku sih nggak ada jiwa dagang ya, maksudnya nggak ada keturunan pedagang ya, jadi susah gitu. Bukan susah ya, nggak tahu mau mulainya kayak gimana gitu. Kayaknya senang belajar aja, bikin sesuatu, penelitian segala macem gitu ya. Keren loh, Ji. Terus lu mau jual Keren apa apaan lagi, Kak? Ji? Itu gara-gara kepenuhan. Dulu kan aku pernah ikut kayak promo gitu, terus kebanyakan sampai kebuang, jadi sayang kan sampai expired. Jadi itu kayak nyalurin hobi gitu. Jadi aku suka barang-barang promo, dapat banyak, jual aja, nanti kalau ada promo beli lagi gitu. Oh, ini menarik, Ji. Ditekuni atuh, Ji. Terus kamu semuanya dari handphone apa kamu masukin ke laptop? Handphone Kak, kalau laptop males buka tutup, ribet. Kalau di handphone kan kalau mau tidur cek-cek ada promo masukin keranjang. Kalau enggak ya udah. Oh, boleh, Ji, boleh, Ji. Wah, semangat, Ji. Oke. Sekarang gue nanya nih. Eh, Puji punya nggak sih penyesalan, bukan penyesalan, hal dalam hidup Puji yang lu menyerah? Hal apa yang dalam diri lu yang lu pengen mencapai sesuatu dan lu akhirnya menyerah gitu? Ada nggak sih dalam hidup lu? Ada Kak yang kemarin, Apa tuh? ini sama kita. Aku yang menyerah. No. Bukan Oke. akunya yang menyerah. Menyerah ya. Oke. Oke. Kan kayak gitu. Selain itu apa lagi? Apalagi ya? Kayaknya yang membekas itu doang sih, sama yang itu paling pas nenekku nggak sakit itu aku pas kuliah, jadi aku nggak bisa nemenin gitu, cuma itu doang. Tapi yang Gini loh, membekas yang itu yang pengen mencapai itu. pengen mencapai sesuatu terus lu menyerah gitu ya. Kalau gue sih dalam hidup ini kan gue balik lagi nih CLBK ya, cinta lama bersemi kembali, akhirnya gue sekolah lagi gitu kan. Baru sebenarnya gue udah menyerah kan, males gitu kan, gue pengen sekolah yang lain gitu kan, tapi gue pikir-pikir apa ya gitu, ya dosen bilang waktu itu gini, yang namanya apa ya, gelar atau sekolah itu pasti akan berguna katanya gitu. Oke, I'll take it gitu. Karena gue juga berprinsip, gue tahun 2020 gue mau jadi orang yang mudah gitu. Maksudnya lebih mudah dari sebelum-sebelumnya. Gue mau jadi orang yang mudah gitu. Apa-apa say yes gitu ya. Nah, tapi gue pernah menyerah, Ji. Dalam hidup itu adalah, gue udah pernah cerita belum sih, Ji? Satu-satunya hal yang gue menyerah dalam hidup adalah belajar main gitar. Itu menyerah. Belum pernah. Belum ya? Aku satu-satunya dalam hidupku yang tidak tuntas itu main gitar. Lainnya semua. Kenapa, Kak? Aku bayar guru gitar 3 kali kalau nggak salah, 3 kali atau berapa kali ya? Nggak bisa, susah. Jadi pertamanya itu yang ngajarin aku itu, kan aku lihat di gereja dia bagus banget main keyboardnya. Oh ini kayaknya bisa ngajarin gue nih gitu. Tapi disitulah gue juga apa ya? Gue merasa, gue tahu gini, orang yang pintar sesuatu dia belum tentu bisa mengajarkan sepintar dia main gitu loh. Coaching, trainer, guru itu another skill gitu menurut gue. Gue udah sadar sih waktu itu. Dia bagus banget, tapi orangnya melankolis gitu. Sampai segitu ya. Melankolis tuh kayak gini, misalnya gue ketemu nih, kan gue privat terus kan, karena gue orangnya sebenarnya belajarnya cepet, aku gampang belajar apapun cepet. Terus gue suruh privat kan, datanglah ke rumah, gue bilang gitu. Gue pas dia datang ke rumah gue aja, ini gue bayar berapa, dia datang berapa, kok dia baik banget gitu. Maksudnya ke rumah gue aja itu bensinnya udah habis berapa gitu loh, nggak sepadan dengan yang gue bayar gitu. Dia datang ke rumah naik mobil, ya kan, mobilnya bagus gitu kan, lu ngapain sih ngajarin gue? Ternyata memang orangnya baik banget gitu loh, baik banget. Ya lu pengen belajar gitar, iya gitu. Dulu gitar itu dibeliin teman baik gue gitu. Oke Juta, gue beliin lo karena lu pengen mau gitar, gue beliin lo gitar. Itu lagi teman baik gue, dikasih lah gue itu. Udah meninggal teman gue yang beliin aku gitar itu, masih ada gitarnya sampai sekarang. Diajarin lah sama dia kan, oh lu pengen main gitar, kenapa? Ya pengen aja, gue pengen nyanyi, gini. Oh ya dah, dia sama dia. Jadi dia berulang-ulang gitu ya, menyuruh gue coba dirasa gitu loh. Lah gue kan udah mati rasa dari dulu ya. Maksudnya, gini, aku kan nggak bisa nyanyi gitu kan, maksudnya suka menyanyi tapi nggak bisa nyanyi. Yang bisa nyanyi itu katanya paham not, suaranya inilah, tahulah aku, pokoknya aku suka menyanyi, bukan bisa menyanyi, aku suka banget menyanyi tapi tidak bisa menyanyi gitu, beda kan. Nah dia itu nanti ketemu sama gue gitu kan, datang, dia ngeliat muka, ekspresi muka gue gimana gitu kan, apa kabar, lagi sedih, lagi apa gitu kan.
why do you care? Gitu kan. Orang bisa ngobrol gitu. Nah, jadi nggak ada target gitu loh, Ji, nggak ada target. Terus coba dirasa lagunya, ini dihayati. Ya susah lah gitu. Aku nggak bisa begitu-begitu gitu kan. Mungkin nanti bisa setelah aku udah lahir. Menyerah lah gue, oke lah gitu. Nggak, kayaknya susah gitu kan. Susah. Dan itu capek banget, Ji. Kan megang tangannya gini gitu kan. Terus sambil nyanyiin. Ternyata memang kalau kita mau belajar main gitar harus dinyanyiin. Oh, tak kirain itunya dulu gitu. Enggak harus nyanyiin. Jadi lu pilih lagu kesukaan gua, lagu kesukaan lu. Lagu kesukaan gua nggak ada lagu yang gampang digitarin gitu loh. Oh. Gua nggak suka lagu pop ya kan. Gua nggak suka lagu yang slow gitu kan. Gua suka lagunya Aerosmith. Apa susah kan? Lagu main gitar itu kan susah gitu. Kok kayaknya langsung pindah-pindah gitu Kak? Iya, pindahkan. Tapi dia bisa sih ini kukunya begini kan. Capek lah gue, keras lah kuku gue waktu itu kan. Udah gitu kan aku menyerah. Kemudian beberapa tahun kemudian balik lagi nih. Gue orangnya kan pantang menyerah sebenarnya. Gue suruh lagi ada orang, itu cukup bagus. Gue udah pernah gagal. Kenapa gagal? Katanya. Enggak, kayaknya aku nggak bisa. Coba deh gue ajarin lagi. Mau katanya kan. Itu gini deh. Gue datang ke rumah gue apa gimana gitu. Kita janjiannya di satu tempat gitu. Akhirnya gue datang ke gereja. Janjian ke gedung gereja waktu itu. Gue datang, gue pikir ini gue effort lagi nih, gue udah datang bawa gitar gitu kan, udah kayak apa pengamen lah gue bawa gitar gitu kan. Kalau dulu kan datang ke rumah gue diajak. Terus sesekali dia datang ke rumah juga sih, gue bilang kan, lu boleh nggak ke rumah, gue bilang gitu kan, datang. Tapi gue pikir, oh gini, gue kan udah effort nih, gue pikir gue nggak akan gampang menyerah karena gue udah effort. Nggak tahu pas gue diajarin kan, orangnya kecil, orangnya mau serius juga, jadi kan kayaknya aku memang nggak ada jiwa seni lah, aku mikir gitu kan. Mereka semua penuh penghayatan gitu loh, Ji. Mereka ngajarin ke, coba katanya, ya coba didengerin kan. Kayaknya susah, nggak bisa. Oh my God, aku merasa aku bodoh sekali. Kemudian aku punya teman dekat waktu itu. Itu dia diajarin apa ya? Teman dekat. Oh, itu kayaknya kita belajar bareng-bareng. Iya, gini. Jadi dia ngajarin aku tuh sambil aku diliatin terus gitu loh. Aku kan nggak bisa, kan salah, dan aku diliatin terus gitu kan, pengen gue gampar. Gue nggak bisa gitu. Oke, gue give up. Kayaknya aku memutuskan gitu kan. Oke, kayaknya main gitar memang bukan punya aku gitu. Maksudnya, no. Suatu saat aku akan belajar salah satu alat musik gitu kan, dan itu tidak akan gitar gitu. Terus kemarin temen gue di stand up comedy juga bilang itu, salahnya apa katanya, kok nggak bisa sih katanya gitu kan, Mbak Jui suka nyanyi, suka, aku bilang gitu kan, coba aja lagi gini, kunci itu satu kunci aja dulu gitu kan, mau satu kunci kayak mau 100 kunci kan, tapi nggak bisa gitu kan. Terus dulu padahal gitu ya, waktu gue umur berapa ya, umur 17 apa umur berapa itu, bokap gue pernah nyuruh gue kursus main keyboard gitu kan, karena dia pengen lah anaknya bisa gitu kan. Terus di rumah opung gue ada keyboardnya gitu kan. Terus ternyata aku dimasukkan ke kursus keyboard lagu-lagu klasik gitu loh. Lagu-lagu klasik. Gurunya udah tua, ya kan? Gurunya udah tua, laki-laki gitu kan, udah tua. Terus enggak inilah, maksudnya aku kan umur segitu ya, umur yang gue pengen menyanyikan lagu yang modern, lagu yang kontemporer gitu kan. Coba disuruh lagi, coba sambil nyanyi katanya. Kan coba. Terus kan ada nadanya ya, gue inget banget pengalaman gue tuh. Coba sol katanya. Sol, coba sol yang perempuan. Lah, ini gue apa? Kan gue perempuan. Gue sakit hati. Gue kesel banget, Hendri. Jadi ternyata ada temen gue, anaknya dikhususkan piano privat. Bu, saya bayar sama gurunya dia aja ya, saya belajar ke rumah ibu. Bilang teman bokap gue. Oh iya katanya gitu. Tapi jangan bilang sama bokap gue. Udah, akhirnya gue belajar. Iya, gue belajar. Anaknya seneng, ada temen, jadi kita habis latihan piano, kita jalan-jalan kemana gitu. Sampai suatu saat gue ketahuan gitu, pada saatnya harusnya gue kursus gitu kan, gue lagi di supermarket apa di mana sama temen gue itu loh. Jam segini kau tidak kursus, kata bokap gue gitu kan. Gurunya nggak ada, bohong gue kan, gurunya nggak ada gitu kan. Udah akhirnya ya udah nggak dikasih lagi duitnya gitu kan. Ya udah kau sudah sudah nggak disuruh kursus ini nggak mau gitu kan. Itu bokap gue yang daftarin. Nah makanya aku berpikir ya aku nggak ketemu guru yang tepat gitu kali ya, sampai akhirnya seneng banget kemarin itu waktu di Kamboja, itulah gue kalau punya keinginan ada aja jalan gitu. Gue pengen belajar tin whistle kan gitu, udah bisa. Apa itu? Gitu. Apa itu Kak? Tin whistle, bentar. Ini loh Zi.
Nih, ini gampang. This is easy. Kelihatan nggak? Kelihatan, tapi nggak lihat dalamnya. Oh, semacam kayak seruling gitu. Dia cuma whistle kan fluid ya? tin whistle, ya. Ini lubangnya cuma 6. Oh, Lubangnya cuma belum pernah lihat kayak gitu langsung sih, Kak. Nggak ada. Ini cobain ya? Hah? Cobain. Ini dan gue yang bisa lagu. You know what? Lagu yang pertama kali gue bisa adalah lagu sedih. Lagu sedih. Ternyata aku juga melankolis. Gitu sedih. Jadi belum ada kok di YouTube ada. Jadi ini gue beli banyak Ji, gue beli 5. Gue kalau udah suka kan gitu, ini gue beli. Jadi ini namanya tin whistle. Tin whistle ini alat musik tradisionalnya Irlandia. Orang Irlandia lah, tapi menyebar ke Inggris, menyebar ke Amerika. Jadi gue belilah gitu kan. Awalnya gue beli tadinya gue beli di Amazon. Cuma kan waktu gue di sana, gue beli di Amazon gimana ya gitu. Waktu gue di sana itu gue pernah lu tahu kan gue berenang kan, fin gue ketinggalan, fin kataku itu fin gue berenang ketinggalan. Gue suruh lah abang gue mengirim kan, karena gue nggak nemu fin yang gue mau di Phnom Penh gitu. Ternyata perlengkapan renang memang nggak begitu canggih gitu di situ gitu. Terus akhirnya gue suruh abang gue beli fin baru, gue suruh beli Google baru, karena di sana semua kayaknya buatan nggak jelas gitu lah, atau aku memang nggak pinter nyarinya gitu. Biasanya orang-orang belanja ke Vietnam gitu kan, dikirim lah. Itu biaya total barang belanjaan itu cuman berapa ya, nggak nyampe 1 juta lah, 800 berapa gitu. Ongkos kirimnya mahal, 1,5 juta. Ongkos kirimnya 1,5 juta. Dan itu iya, dan itu kan 1,5 juta. Udah gitu kan kukira diantar ke apartemen, kan gue udah nanya, kalau nanti saya mau dapat kiriman, ini alamat ini udah bener kan gitu, udah katanya gitu. Ternyata enggak, pemberitahuan doang, gue harus pergi lagi ke kantor posnya jauh, dan gue harus bayar lagi gitu. Oke, whatever it takes, gitu kan. Makanya whatever it takes gitu. Dulu masih bodoh Ji, maksudnya bodoh dalam artian belum tahu ada temen, maksudnya ada kenalan lah gitu, dia bisnis kargo, jadi dia bisa ke dia aja gitu. Sebenarnya banyak cara gitu, cuma kan aku kan fokusnya dulu kan kerja gitu kan, nggak mikirin yang aneh-aneh gitu kan. Gue pikir gue bisa berenang. Itulah gue yang menyerah dalam hidup, tapi akhirnya gue terobati lah ya. Karena gue udah punya mental tulisan sampai kemarin. Temen gue yang tugas di Wina, Austria, gue bilang, kalau gue beli di Amazon, ini ongkos kirimnya udah mahal banget, tolong beliin dong. Gue bilang, dibeliin sama dia. Pas dia pulang ke Indonesia, dikasih lah ke gue gitu. Seneng lah gue. Berapa ya? Langsung banyak. Gue beli 2, 7. Gue udah punya 7 kayak gitu. Buat apa Kak? Banyak banget. Tidak, jadi kan gini, kayak kita suka sesuatu, akhirnya kita mempelajari, oh ini bedanya apa. Nah, jadi awalnya kan yang murah banyak sih, maksudnya yang bahannya kuningan kayak gini banyak. Kuningan, ini kan nikel. Nah, aku beli yang pertama yang kuningan, suaranya cempreng kan. Kata kira ini tuh satu jenis, tapi Kak Jui beli banyak gitu. Enggak, jadi buat koleksi atau apa? Enggak, jadi aku pengen tahu suaranya kayak apa gitu. Jadi kan, kenapa gue beli ini? Gue pikir ini kan mengandalkan nafas. Aku nggak perlu nyanyi. Orang aja gue suruh nyanyi kan gitu. Aku nggak perlu nyanyi. Terus ini mengandalkan dia kecil gitu loh, bisa dimasukin ke tas. Jadi kan, terus kan aku kan karena aku ngajar, paling nggak aku bisa mengiringi muridku nyanyi pakai ini gitu. Dan ini kenceng, bunyinya kenceng, loud. Terus ini dari bahan nikel. Gue beli, pengen tahu dari bahan nikel. Kemudian yang setelah gue beli yang dari bahan kuningan itu, kok kayaknya aku nggak puas hasilnya, gue beli lagi lah, ada duit gue beli lagi. Lumayan juga harganya gitu. Kemudian ini dari bahan kayak apa ya, kayak pipe gitu loh. Ini kayak pipe, kayak plastik gitu. Itu juga suaranya lebih round. Kemudian ada lagi, ini kan semua kunci D, kunci G. Nah, gue mau ada juga yang low, suaranya yang low gitu kan. Itu belum gue beli, nantilah gue pikir gitu.
Terus ada juga yang bahannya kaleng, itu juga suaranya agak lebih sedih gitu, agak lebih. Jadi dia ini kan, kalau ini kan dia ini sama ini kan bulatnya kan bulat aja biasa kan. Dia agak runcing, ada dia yang ke depan itu makin mengerucut. Oh iya. Suaranya lebih mellow lagi gitu. Jadi kalau lagu-lagu tertentu cocoknya pakai itu gitu. Jadi aku cobalah beli waktu itu kan, coba beli, ya udah terasa sih bedanya. Seneng sih, dulu kan target ya. Gue pokoknya selama 1 tahun aku harus tahu 50 lagu atau 52 lagu. Satu minggu, satu minggu satu lagu. Semua teman-teman deket gue termasuk yang bantu gue beli ini nih gitu kan. Jadi awalnya tuh nggak sengaja. Temen gue dia orang Inggris. Jadi dia lagi praktek di Kamboja. Terus gue bilang gue pengen belajar alat musik inilah gitu, tapi kayaknya mahal kalau aku beli di Amazon. Apa katanya gitu, coba lihat, oh lo suka ini, mah gampang, sebentar ya, gue suruh bokap gue beli, katanya baik banget kan gitu. Iya baik banget. Terus kan terus nggak apa-apa nanti dikirimnya. Jadi kita waktu gue di Kamboja itu ada temen, mereka itu punya PO Box, jadi numpang gitu loh Ji. Jadi teman-teman dari luar negeri yang mau ngirim apa-apa dikirim aja ke PO Box itu. Nanti biaya PO Box berlangganan itu patungan gitu. Nah jadi waktu itu dia suruh bapaknya. Ternyata setelah dia suruh bapaknya, nanti bapakku akan ngirim katanya gitu. Nggak lama setelah dia nyuruh bapaknya, sehari apa 2 hari neneknya meninggal. Jadi dia harus pulang ke London. Jadi nggak usah dikirim, jadi dia pulang balik bawalah itu tim misal gue. Jadi ada hikmahnya gitu loh, neneknya meninggal jadi gue dibeliin itu gitu loh, dibawain oleh-oleh itu gitu. Nah itulah, jadi itu yang dalam hidup yang gue menyerah itu belajar main gitar ya, nggak berhasil. Kalau lu tadi apa yang belajar kita kemarin ya, menurut lu kenapa lu menyerah? Waktu itu aku salah ngambil itu judulnya Kak, kenapa aku ngambil yang itu, kenapa nggak yang di situ aku, maksudnya yang karyawannya aja, kenapa aku ngambil pelanggan. Kalau pelanggan kan kayaknya lebih susah tuh, ngambil sampelnya kan harus nyebar ke pelanggan banyak gitu kan. Kenapa nggak karyawan aja yang ku teliti itu, kita juga ada di situ, kita kan kayak kinerja kan kita, kalau manajemen kan ke kinerja ya. Kalau aku kayaknya fokus ke kinerja karyawan. Kenapa aku nggak ngambil itu? Udah terlanjur proposal kan, sidang proposal. Terus waktu itu juga terkendala dana, ya udah. Menyesal nggak sih Ji? Sempat menyesal nggak tuh, kayak nyesek gitu? Kalau nyesek sih nggak terlalu nyesek banget sih Kak. Cuma ya kayak, misalnya ketinggalan langkah ke depan gitu kan, udah istilahnya udah di akhir. Tinggal lompat, kenapa kamu nggak lompat, malah mundur, malah jalan ke belakang gitu. Yang bikin lu agak nyesek apa? Ada nggak sih? Sampai nyesek banget. Nyesel gitu. Aku waktu Real nanya gitu kan, dia nanya apa WA waktu itu kan, Real bilang gini, selesain lah Kak Jui, sayang katanya kayak gitu, tanggung katanya gitu kan. Itu gue agak sedih loh. Yang nyesek itu pas pada wisuda Kak. Iya, Siti wisuda ya kan gitu. Pak De, Kak Siti, kenapa aku Pak Budi gitu kan. Iya. Aku agak gitu. Cuman gue pikiran, tapi kalau aku juga memilih ya gitu kan itu awalnya gue kenal Bipa kan juga gitu. Gue berpikir gini, tapi nggak apa-apa lah, toh juga gue nggak foya-foya kok, gue nggak yang nggak yang wasting time untuk sesuatu yang nggak ada gitu kan. Lu juga kan akhirnya kan menikah kan gitu ya, artinya ada substitutnya ya gitu, menikah, punya anak, itu another huge thing juga sebenarnya gitu ya. Kita bisa juga sebut itu sebuah achievement. Iya nggak sih Ji? Kalau lu apa Ji yang nyesek waktu itu Ji? Nyesek nggak dulu waktu kita nggak ini, yang ini nggak tuntas waktu itu? Nyesek nggak? Nyeseknya pas itu doang sih Kak, abis itu ya udahlah, mungkin belum jalannya gitu. Cuma pas Kak Jui nelpon aku mau ngajakin, ayo kita nyobain yang MAB. Ada temennya nih, daripada ngulang sendirian. Aku udah diajakin Sevi sebelumnya. Tapi itu kenapa lu nggak mau?
rasanya kayak ngulang dari awal gitu loh Kak, kayak ngulang dari awal lagi, terus abis itu Kak Jui telepon, kita bisa dapat dikonversi. Waktu itu Kak Jui bilangnya apa ya? Masuk Pokoknya aja bisa dulu. lah. Masuk Heeh. aja dulu. Nanti dari prodinya ada apa gitu kan. Kita maksudnya bisa yang MM itu bisa dimasukin ke MAB Iya, soalnya kan masih iya. satu bidang lah. Ya udah, nggak kenapa enggak, cobain aja kalau misalkan nanti lulus jalan ya alhamdulillah dijalanin dulu aja lah. Oke. Terus ini Ji, kita ngomongin soal bisnis lu lagi Ji. Lu ada planning nggak sih untuk bisnis lu yang di Shopee ini Ji? Kan kita udah Hmm? sekolah bisnis nih Ji. Harus Oh, real nih bisnisnya nih. belum Kak, aku belum berani. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang bisa kayak bisnis gitu. How Aku do you cuma know? kayak How hmm? do you know? Dari mana lu tahu? Lu pernah coba atau gimana? Aku belum pernah coba jual-jual apapun. Kayaknya baru ini aku jualan. Terus? Sebelum dulu nggak pernah. Aku takut malah kalau jualan. Kenapa? Nggak tahu aku tuh tipe orang kalau orang lain kan bisa masarin jualannya, kayak masarin kemana kemana ngobrol sama orang enak. Kan aku kalau ketemu orang baru itu agak susah Kak. Masih Hmm, kayak malu gitu, masih tapi kan aku terinspirasi juga sih waktu ibu siapa tuh yang keren, ibu Tina. I mean like hmm, handmade yang dia buat itu dia pede dia jual gitu and it makes money gitu loh. I mean hmm. like keren ya menurut aku gitu. Aku bisa bikin apa ya gitu. Kayaknya aku bisa bikin onar deh. Enggak maksudnya bisa gitu loh. I mean like kalau aku kan I'm a very good supporter gitu kan. Lu mau bikin apa nih bisa gue dukung kan. Gue orangnya kayak gitu kan. Nah kalau lu nggak berani kenapa? Meskipun sekarang kan lu nggak perlu berinteraksi Ji dengan orang. Nah, justru itu karena ini nggak berinteraksi kayak nyobain aja. Cuma cuma kalau misalkan orang-orang lain ada toko di Shopee misalkan apa di Tokped gitu kan dia berani ngiklanin gitu kan. Kayak Aku gimana kayak di aku Instagram. baca WA-WA-mu ke dosen itu ya. Itu aku Hmm. kagum loh dengan tata bahasamu, bagus loh. Kalau lu menjawab dengan cara itu kepada pelanggan, pelanggannya pasti seneng loh. Oh, kalau udah terlanjur nyebur sih gitu. Cuma kalau kayak masarinya itu loh Kak susah. Kalau orang kan harus luwes tuh. Aku kan kagok kalau ketemu orang. Luasnya luas gimana nih? Gini ya, ada satu ibu-ibu, gue gue kan semua sejak COVID kan semua beli online. Di Kamboja kan sering ke restoran India sama restoran Arab. Suka gue makanannya, maksud gue enak gitu. Terus di Bogor di mana gue beli kayak gitu, gitu kan? Apa-apa di Ada sini ayam geprek, apa-apa lagi, nggak ada yang masuk akal gue, gitu kan? Jadi oke, mau nggak mau gue belajar masak. Jadi gue belilah semua bumbu, gue beli semua beli online gitu kan. Ada satu, kayaknya kan kalau kita apa ya kita hit sekali gitu ya atau hit sekali ada iklan apa itu kan biasanya akan yang related kan dia akan muncul-muncul kan. Sama kayak YouTube gitu kan. Nah, adalah satu muncul akunnya itu gambar ibu-ibu sama anaknya gitu. I don't know, kalau gambar ibu-ibu sama anaknya itu kayaknya selalu menarik perhatian ya gitu. Beda gambar bapak-bapak sama anaknya. Kalau gambar ibu-ibu kayaknya aku langsung ingat emak gue, langsung ingat kakak gue gitu kan. Kasihan lah ini ibu-ibu ya dia kerja gitu kan. Terus jadi dia baik banget sih. Jadi mau cari apa kak katanya gitu kan. Kak gitu mau cari apa kak ini saya mau perlu ini. Iya kak ada ini loh ada kapulaga India katakan. Oh ada gitu kan. Kukirain nggak ada kan. Oh ada kapulaga Oh, India. malah Setahu gue kan malah dia kapulaga cuma. Hah? yang nawarin gitu Kak. Iya nawarin. Jadi tapi chat semuanya. Semuanya kan chat. Oh, Makanya nggak perlu approach sih. Jadi kan aku tahunya kan kapulaga yang bulat-bulat biasa kan yang putih gitu kan. Ternyata oh nggak tahu apa itu. untuk masakan India itu kan pakai kapulaga India yang hijau itu kalau nggak yang agak-agak kuning-kuning itu kan. Itu semua ada online dia nawarin gitu kan. Wah, ini yang gua cari nih gitu. Terus Oh, mau pakai apa lagi ya? Garam masala gitu kan. Oh, ada ini oh, Kak. Berasnya mau ini nggak Kak? Beras basmati ini. Oh oh iya, yang panjang-panjang. yang panjang-panjang. Ada jenisnya kan? Ada yang panjang-panjang, ada yang panjang banget. Ada juga Oh, jenisnya. oh Dia gitu aku nawarin nggak sih. tahu Kak. Apa? Oh, nggak tahu aku. Ya, dia nawarin Ji, dia nawarin semuanya chat gitu kan. Dan dia oke, kalau gua nggak jadi ya udah Kak, nggak apa-apa katanya gitu. Nanti lain kali ya gitu. Tuh dia rajin. Jadi kayaknya dia bikin schedule kan bisa ya. Message itu di schedule kan.
Teks itu kan bisa di schedule ya, kayak email, WA juga kan bisa di schedule, jadi terkirim pada saat kita mau kan bisa ya di schedule. Nah, terus dia bikin gini Ji, gue dihubungin gitu kan, terus aku suka kan resin ya, anggur kering gitu kan gue suka. Nah ternyata beli online murah-murah gitu loh, aprikot kering, Oh, murah Ji, maksudnya gue kan gini, aku nanti di Jakarta beli kayak gini kan mahal gitu. Selalu kalau beli-beli kayak gitu kan ke supermarket yang bagus gitu. Ternyata beli online lebih murah gitu. Oh kok murah, beli aprikot murah. Beli murah dalam artian gampang gitu loh. Diantar depan iya. rumah. Nah, dia gitu Ji, cuman WA gue, chat gue. Terus dia, Kak, tolong di follow ya Kak, lumayan nanti kalau followernya sudah sekian. Oh, gue digituin langsung gue follow, ya kan? Iya, gue follow gitu. Nah, terus kan ini di sini kan ponakan gue kan begitu lah, gue beli banyak lah sama dia, gue beli sama dia gitu kan. Terus udah selesai gitu, ya nggak apa-apa, dia tetap ngirimin, tetap say hi, walaupun gue udah 3 bulan gue nggak belanja gitu kan. Kan udah bosan juga kan, bosan makan nasi biryani terus gitu kan. Dan ternyata gini Ji, kan nasi biryani susah belinya cuma 1 liter 2 liter, gue 1 liter aja habis berapa lama itu ya kan, yang masa cuma makan cuma gue sama si Teteh. Oh, Nah, sama dia bisa beli 1 kilo, 2 kilo gitu. Jadi semuanya gue beli beras Jepang, gue beli. Gue kan karena lu tahu kan Hokben kan enak ya berasnya, nasinya. Menurut gue nah aku suka. nasinya paling enak menurut gue Hokben. Menurut gue beda kan berasnya. Nah, berasnya kan beda ya nasinya dibanding fast food lainnya kan. Nah, waktu gue ke Jepang itu gue beli beras juga karena kan kita tinggal di apartemen. Itu gue beli beras, gue coba masak itu enak banget gitu loh. Jadi karena ada diiklanin beras Jepang, gue beli semua gue beli. Karena belinya gampang Ci, belinya bisa beli 1 liter 2 liter kan. Kalau gue nggak suka ya nggak apa-apa kan, gue nggak beli banyak gitu. Nah, ada lagi Ji, deket sini ponakan gue kan sekolahnya Regina Pacis. Jadi sesama ibu-ibu itu punya grup gitu loh Ji. Nah ternyata ada yang pedagang Ji, pedagang Sagala Aya Ji. Jadi dia jual ember, jual nastar, Koneksiku error. semuanya dijual Ji. Nggak perlu ngomong Ji, dicek aja dicek. Oh. Makanya aku bilang cobain juga Kak. Makanya aku bilang cara kamu berkomunikasi aja menurut aku itu udah mengagumkan gitu. Padahal lu kan orang IT gitu loh, bahasanya bagus, artikulasinya bagus. Ya. Kenapa aku jadi gini-gini? Iya Ji. Nah, lu terus keren Ji, keren bikin target Ji. Kayak penasaran sama yang di Kamboja, kenapa malah jadi aku yang penasaran? Iya, yang mananya kamu penasaran? Ini koneksiku lagi rada error ya Kak? Coba kamu itu keluar terus masuk lagi. Jadi aku penasaran sama yang di Kamboja Kak. Kenapa aku yang penasaran? Penasarannya yang mana Ji? Kehidupannya di Kamboja sama Kak Jui yang di Jepang itu. Kenapa malah jadi aku yang senang Ji, senang. Apa namanya, enak. Maksudnya di sana itu ya sebenarnya karena gua mentalnya juga siap ditempatkan kemanapun, ya dibikin enak aja. Karena kan gue sebenarnya mudah ya orangnya. Pertama gue cari tempat tinggal, kemudian udah dapat tempat tinggal, ya kan tempat kerja udah tahu ya tempat tinggal. Tempat tinggalnya itu paling nggak aman, harus aman kan gitu, deket jalan besar, nggak masuk gang itu misalnya. Yang kedua cari tempat berenang. Kalau aku kan gitu kan, tempat berenang, tempat tinggal, tempat berenang. Kemudian yang ketiga tempat pijit. Udah damai. Oh, emang ada Kak? Ada Kak? Oh, bahagia gue di sana. Setiap 2 minggu apa? Seminggu ada. Jadi enak Ji di sana Ji. Jadi kan menurut gue ya, so far menurut gue pijit yang paling enak itu Thai massage. Menurut gue. Ternyata yang Thai. Thai massage itu kayak akrobat gitu loh Ji. Jadi dia nggak perlu buka baju, dan gue memang nggak suka massage yang buka baju. Gue nggak suka yang buka baju gitu. Curiga aja gue bawanya, nggak suka gue. Jadi
Jadi jadi kita harus bekerja sama sama orang yang terapisnya itu. Dia badannya sekecil lu bisa gendong gua, bisa ngangkat gua gitu. Itu kalau Thai massage kayak akrobat gitulah. Tapi memang Oh, enak, kita capeknya hilang. Nah, waktu di Kamboja itu lebih enak lagi. Dia cuma oh, dipres-pres gitu. Pokoknya gue enak lah, rajin lah. Gue udah dapat tempat berenang, tempat pijet, kemudian tempat cuci rambut. Gue oh. males. Duitnya kan dolar ya, duitnya dolar sama real. Sebenarnya karena dekat tempat tinggal gue, kok kayaknya enak ya. Aku nggak suka kerimbat kan. Maksudnya menurut gue nggak suka kerimbat tuh karena gini, Ji, kita lagi enak-enak nih gitu kan. Terus udah sampai tertidur gitu dibangunin. Bangun-bangun mau dicuci gitu kan atau mau dikeringin. Gue emosi lah gue tuh. Sakit kepala gue. Di sini enggak, Ji. Jadi ini modelnya gini, Ji. Modelnya kita duduk nih, Ji. Duduk kan. Duduk itu udah disampoin, Ji. Sampo dulu. Disemprot-semprot. Iyalah. Disemprot pakai air, enggak disemprot pakai air biasa nih, disemprot baru dikasih sampo. Jadi itu kita masih duduk. Belum yang basah gitu, belum yang begini, masih yang begini. Oh, enggak. Belum. Oh. Belum. Jadi kita gini-gini dulu kan. Oh. Baru udah sekali, baru kita suruh pindah yang begini kan. Itu lama, Ji, lama. Gue udah mimpi sampai ke awan-awan mana lah itu ya. Itu lama, Ji, itu dibersihin gitu. Seminggu bisa sekali seminggu apa? 2 kali sekarang lah, 2 kali seminggu, Ji. Habis lah duit gue untuk Terus sampai apa tuh? ya. Terus kan ponakan gue kan gue suruh datang ya waktu itu ya. Mainlah ke sini, biar pernah ke sini aku bilang gitu kan. Ponakan gue disuruh juga. Tante, masa cuci rambut aja harus ke salon? Ya, sekarang umurmu berapa? Aku bilang itu. 24 sama 27 ya. Iya. Coba itu selama kau lahir, siapa yang mencuci rambutmu? Kau. Enggak muak apa? Enggak bosan? Kasihlah orang lain sekali-sekali mengerjakannya. Oh iya juga ya. Lah, iya lu udah punya duit. Gue bilang kan bagi-bagi rezeki lah. Gue bilang kan bagi-bagi rezeki lah gitu. Enak ya, Ji gitu. Jadi mereka, iya enak ya tante. Iya enak lah. Jadi biar lu nya nyaman, gue kadang-kadang gue suka bawa sampo gue sendiri gitu. Kadang-kadang gue buka sampo gue sendiri. Sebenarnya kan yang gue mau adalah enaknya dipijit-pijit itu. Dimasak. Enaknya pijit gitu. Sebenarnya sering juga sih habis gue mandi lagi gitu. Gue nggak suka baunya, gue nggak suka bau samponya. Gitu. Gue nggak peduli kan orangnya gue mudah gitu. Gitu sih. Nah itu, Ji, soal yang tadi belanja itu, Ji, masak-masak apa namanya belanja itu jualan online ini. Semangat lah, Ji, kita bikin target, Ji. Kalau nggak gue bantuin, sini gue bantuin. Yang mana lu mau dibantuin? Bikin target, jualan Ji. apa, Kak? Ya kalau lu konsentrasinya ya bayi. Atau nggak random. Sekarang kan orang jarang yang random. Kalau yang banyak yang random kan sekarang, kayak itulah yang gue bilang, dia jual ember, terus jual panci, terus jual nastar, terus jual jamu, terus jual di GoFood dia jualan nasi goreng, terus dijual apa lagi ya, seblak juga kayaknya ada deh. Yang pernah gue beli dari dia itu dangdang, terus gue beli apa lagi, toples, kakak gue pernah beli mangkok, beli rak piring. Oh, terus ini lagi, gue beli daging babi, dia bisa nyari, Ci, aku butuh ini, Ci, gue tahu lu nggak jualanin, tapi lu bisa nggak nyari, dicari sama dia. Nggak ada di listnya sih gitu, tapi si do everything. Kalau nggak ada, makanya gue pikir kalau ketemu biasa aja gitu, nggak yang terus ramah gitu, enggak, Ji, biasa aja, tapi si really help me untuk find what I need gitu loh. Kau jual Ji perlengkapan bayi, apa aja yang lu jual? Santan apa, Ji? Santan kara, santan bayi ada? Iya, yang santan cair gitu. Untuk? Santan cair, santan bubuk, tapi ini lagi tinggal stok sedikit sih. Santan untuk masak apa? Santan kara gitu, Kak, yang 65 mili. Oh, santan. Santan, ya kayak opor gitu kan bisa, opor. Enak nggak? Itu sebenarnya dari ya santan cair kan rasanya gitu semua, Kak. Ya enak. Oh, terus apa lagi, makanan? Santan kara, Kak Jui. Tahu santan kara. Makanan enggak. Makanan paling aku makan sendiri, enggak sampai aku jual. Kan itu kayak yang berlebih gitu.
Makan sendiri sama cucunya. Terus gue tau gak Ji, pokoknya semua gue eksperimen deh gitu kemarin tuh. Oh coklat, kan bikin coklat hangat Oh, gitu Kak kan. Jui kan suka coklat. Banget ya kan, gue bikin iya Oh, banget, suka minuman. banget. Enggak, coklat batangan Kok hangat? gue masak. Oh, dia sama buah yang dicocol gitu Kak, yang strawberry gitu. Itu mah di kawinan. Kirain di rumah bikin kayak gitu, wah keren. Di Iya, rumah bikin dicocol-cocol gitu yang kayak air mancur gitu. Jadi gini, lagi-lagi waktu ke Jepang itu kan, ke Jepang ya? Ya waktu ke Jepang Nggak itu kan, tahu kalau Kak Jui udah cerita yang ke Jepang. waktu ke Jepang itu kan pas Desember ya, Desember jadi udah mulai agak Natal-Natal gitu. Mereka kayaknya niru-niru Jerman gitu, niru-niru Europe gitu. Mereka punya wine tapi hangat, anggur tapi hangat gitu kan. Jadi biasa minum wine kan biasa gitu dingin, ini hangat. Gue pikir, gue kan suka minum coklat hangat gitu. Gue bikin aja sendiri gitu coklat hangat. Gue beli coklat batangan, terus gue angetin gitu kan. Gue kasih vodka deh dikit, kalau nggak gue kasih ram. Bahagialah gue gitu. Enak gitu kan, maksudnya takarannya sesuai yang gue mau, enak gitu maksudnya. Dan ternyata gue pikir gini, gila ya, gue beli coklat dark coklat itu yang Whittaker atau yang apa itu 80-an kan harganya gitu loh. Ini gue beli coklat kiloan, sekilonya cuma 40.000 apa berapa, di bawah 50.000 lah pokoknya. Itu udah segaban gitu kan, udah 1 kilo gitu, udah bisa sampai muntah itu ya kan. Itu semua juga beli dari, jadi pokoknya itu dijual bisa dong Kak? Bisa. Kan kalau gue minum coklat bisa setiap hari gitu kan. Apalagi kalau di Bogor kan hujan. Hujan ini kita bikin coklat hangat gitu kan. Gue masukin yang itulah, gue masukin resinnya, gue masukin kacangnya, semua lah gitu. Dan itu gue beli apa ya? Nggak perlu komunikasi, nggak perlu pendekatan Ji. Pokoknya selama lu ramah, pokoknya kalau dia lebih dari 4 jam ya, lebih dari 4 jam dia nggak balas chat gue, nggak mau lagi gue beli di situ. Itu aja sih menurut aku. Pokoknya syaratnya menurut aku harus responsif. Jawab gitu loh. Kalau kita chat, Kak barangnya ada, bisa dikirim besok. Itu kan pertanyaannya kan. Nggak perlu yang harus deket-deket orang lagi, nggak perlu yang harus takut. Ya kan? Gimana rencana lu? Bikin lagi. Cobain ini dulu, abisin dulu aja kali Kak. Masih banyak ya? Kan karena aku belinya pas promo masih 1, 2, 3, masih 5 kardusan. Tapi barangnya perintilan-perintilan gitu Kak. Terus kamu jual lagi? Gimana tadi Ji? Caranya kamu bebas ongkos kirim gitu? Jadi ongkos kirim. Soalnya kan ditanggung sama itu di Shopee. Enaknya kalau misalkan ekspedisinya bisa ngambil, kita tinggal WA aja, Mas, minta tolong diambil barangnya, ntar datang sendiri. Jadi kita nggak usah. Tapi ada juga yang ngantar, tapi ada yang ngambil. Enak kalau yang dapat yang pas ekspedisi yang itu yang bisa ngambil. Bisa, lumayan. Oke. Sekarang kita ngomong 2011 ya. Ini masih berlanjut kan? Nah, 2021. 2021, aduh. Ada nggak sih rencana besar yang pengen lu kerjakan di tahun 2021 ini? Aku pengen semoga yang MAB ini lolos lah. Masa kemarin udah yang kayak kata Kak Jui, masa kemarin udah kayak gitu mau dilanjutin lagi, ya harus lolos lah setidaknya. Itu 2022. Bukan tahun ini. 2022 itu. Oh, itu 2000. Nyicil itu Kak nyari bahannya. Bahan tesis ya? Aku mau coba kan, semester 2 kan kita kosong. Kenapa nggak nyoba nyari aja? Aku udah coba cari. Oke, terus apa lagi Ji? Sama aku pengen nabung buat beli rumah. Di Jakarta? Nah itu, enggak, kalau Jakarta Kak, kayaknya di kayak Bekasi gitu, Bekasi atau di Pati. Bogor aja Ji. Di Bogor. Oh, bisa Kak kayaknya. Kan
lumayan, tapi jauh kalau yang rumahnya Kak Jui. Aku minggu depan juga pindah, Ji. Mau pindah lagi. Iya, kayaknya gue harus pindah lah. Jadi yang kan sebenarnya apa ya, 2021 selain juga masa sulit, gue pribadi gue sangat bersyukur sih ya banyak kemudahan yang gue peroleh gitu. Maksudnya salah satunya adalah gue dikasih rumah gitu ya, dikasih rumah, tinggal di rumah ini kan bukan rumah gue kan gitu. Tinggal di rumah ini gratis. Gue cuman disuruh mengurus rumah ini, artinya maintenance-nya gue bayar gitu kan. Ngurus rumah ini aja lah gitu. Cuma kan memang ya karena jauh dari kantor gitu dan sebenarnya belum tahu juga sih ke kantor apa enggak nanti ini tahun ini gitu kan karena masih belum jelas keadaannya tapi kayaknya aku pikir cukup lah gitu aku mau pindah ke dekat kantor lah yang bisa diakses dengan jalan kaki karena aku nggak punya teman di sini Ji maksudnya nggak punya teman apa ya temanku pernah datang ke sini gitu kan teman-teman stand up comedy. Baiklah, kesian juga kalian lihat gue ya gitu. Ih, Jui jauh banget sih ke sana gitu kan. Dia datang lah mereka kanji. Terus dia bilang, kapan lagi datang ke sini? Dia bilang, Jui, gue sih sebenarnya senang ya ke rumah lu. Apalagi kalau sampai ke rumah lu masak semua yang lu coba-coba itu. Ya gitu kan. Tapi Jui, sekali ke rumah lu 500.000 habis bensin katanya. Ih, gitu. Dia rumahnya di Kebayoran Lama gitu kan. Ke sini sepulang pergi ini mesti 500.000. Iya juga sih gitu. Iya, Kak. Nah, karena gue pikir iya juga sih ya. Makanya gue pikir gue selama di sini Ji cuman berapa kali ya? Cuman Natalan terus kemarin bikin SKCK udah. Iya, Natalan bikin SKCK. Kemarin gue bikin perpanjang SIM gue di Bogor, nggak di Jakarta. Di Bogor gue bikin perpanjang SIM. Perpanjang SIM di Bogor. Cuma 2 kali, Ci. Cuma 2 kali ke Jakarta. Gila nggak? Cuma 2 kali. Natal kemarin, tahun baru kemarin di sini di Bogor. Natal Tahun kemarin baru di kakak gue sakit, jadi nggak dia nggak jadi keceger. nggak keceger. Kakak gue sakit kan, nggak jadi rencananya di Bogor aja lah di rumah ini gitu kan. Rumah ini kan lebih besar, nggak jadi gitu. Udah aku sama adikku aja jadinya. Terus Natalan sama bikin SKCK kemarin itu doang gue yang ke Jakarta. Nah kalau gue tinggalnya di kota, maksudnya di dekat kantor gue kan di dekat Kebon Raya ya, Malabar situ. Gue juga udah nyari-nyari tempat sih di situ. Paling nggak ke stasiun dekat. Terus kalaupun gue mau naik mobil Grab, udah deket ke tol gitu loh. Ini jauh Ji, jauh Ji. Tapi Ji di Tapi Bogor ini nyaman. Tapi kayaknya nyaman Kak di tempat Kak Jui. Kayak nyaman, asri adem gitu. nyaman. Setiap rumah ada pohon mangga. Karena ini perumahan sih. Wadah gue, Aku lihatnya di Google Maps tapi iya nyaman nyaman banyak kok, masih banyak pohon. Banyak pohon. Enak lah di sini. Gue suka airnya Ji. Airnya bersih dan bersih lah gitu. Dibanding air di Jakarta sama dibanding air di Bekasi. No, thank you very much. Ya enak Ji, cari rumah di sini masih banyak loh Ji. Bekasi. Banyak Ji. Di sini nggak tahu ya, kan beli rumah bisa di KPR Ji. Ini depan. Belum coba yang daerah sih Kak. Aku mikirnya agak jauh tuh. Tapi ternyata sama aja kayak Bekasi. Ini kan gue di Pakuan ya, Pakuan Regency. Ini dari pusat kota sekitar 8 kilo. Kalau kita Jakarta kan 8 kilo itu biasa ya. Ya Kak? 8 kilo. Oh 8 kilo. Oh lumayan, nggak terlalu jauh. Enggak, dari rumahmu ke Cawang. Oh ke Cawang. Paling segitu. Ji, di sini Itu Ji, masih di sini ada rumah nih dari gue pertama datang ke sini sampai sekarang itu rumah belum laku-laku. Dia jual 650 juta. Semuanya udah di situ, furniturnya juga di situ. wow. Nggak ada yang mau beli. Siapa yang mau beli rumah hari gini kan gitu. Tapi kalau aku bilang sih cari rumah di Jakarta juga banyak lah Ji. Abang gue aja dapat rumah di Jakarta. Masa lu nggak bisa Ji? Udah Jadinya berapa Kak, kali Jakarta? Kan bisa di KPR, KPR-in, di KPR-in. Lu mau di Emang lu mau balik ke Pati, Ji? nah itu aku masih bingung Kak antara mau ke Pati apa di sini. Itu. Padahal ini tapi udah nyaman sih kerja di sini. Cuma bingung kalau di sana kan maksudnya dekat keluarga. Kalau di sini kita kerjanya kan emang di sini jadi masih bingung mau ke sana apa sini.
Udah lah Ji, Tapi bambu apus. kayaknya sih yang deket-deket sini. Cari bambu apus lah, banyak lah. Bambu apus, aku kan survei, ternyata nggak cocok sama harganya. Iya sama Dompetku ya nggak cocok. Oh, Cilangkap Ji, Harganya Cilangkap, 1.2-an, Cilangkap ke itu sono paling Ji. murah itu 1.2-an. Wah, nggak. Ke arah Cilangkap Ji. Hah? Ke arah Cilangkap. Ke arah Cilangkap belum nyobain Kak yang daerah situ. Aku tanya-tanya yang agak masuk ke dompet itu yang Bekasi, kan temanku ada yang di situ 2. Jangan Ji, jangan. Udah punya rumah di situ 2. Enggak, Kayaknya itu jangan. yang Jangan Ji, aku sudah mengenal. Bekasi kurang bagus. Aku sudah mengenal beberapa teman yang tinggal di Hmm. Bekasi. Gue kenal baik ya, gitu. Menyesal. Mereka menyesal beli rumah di situ. Oh, Pertama airnya jelek. oh. Enggak Ji. Tapi ya nggak tahu lah, tergantung dirimu juga lah mau kemana. Di Bekasinya di mana. Kalau Pondok Gede sih masih mending ya. Kalau di Bekasi itu Ji, aduh airnya Ji susah Ji. Teman gue menyesal beli rumah di situ. Oh. Terus banyak yang pindah juga gitu. Enggak lah gitu. Kecuali lu tinggal di Sumarekon gitu. Sumarekon juga sama lah. Terus apa lagi Ji? Rencana 2021. Nabung buat beli rumah. Terus anakmu nggak jadi dibawa ke Jakarta Ji? Belum Kak, kayaknya masih itu nenek sama kakeknya masih pada itu. Pada Ya udah, suka. ya udah lu bikin lagi berarti. Kue. Jangan Kak, biar satu aja gak itu. Bikin lagi. Kue kalau bikin lagi. Aduh. Gue setiap lihat ponakan gue gitu kan, iya ini nggak bisa bikin 3 lagi. Gue bilang kalau dia ada 3 kelas yang nggak usah diurus. Gak usah diurus, disembangin. Ada lucu gitu kan, iya. Nggak usah diurus, bikin 3 lagi. Oke, terus apa lagi Ji? Lu optimis nggak 2021 ini Ji? Optimis nggak lu Ji? Aduh, potong-potong Kak. Lu optimis? Optimis nggak lu 2021 ini Ji? Ya. Iya. Optimis nggak Ji? 2021 kenapa Kak? Optimis nggak kamu? Dijalanin aja Kak. Kalau aku. Oh, oke. Ya Ji, semangat untuk bisnisnya Ji. Bisnis online itu Ji. Bisnis apa yang jelas Kak? Kalau gue sih sampai Maret udah banyak agenda rapat ya. Gue ngeliat agendanya, oke. Udah banyak agendanya ya kan. Cuman ya gitulah, kita nggak tahu ya. Tapi lu prinsip lu 2021 yang kira-kira lu mau terapkan yang baru apa Ji? Perubahan perilaku yang lu akan terapkan di tahun 2021 ini apa Ji? Apa ya? Bingung aku Kak. Kalau aku harus lebih gue mau lebih mudah lagi, jadi orang yang lebih mudah lagi. Kemarin 2021 kan gue 2020 kan gue udah jadi orang yang muda. Sekarang gue mau jadi orang yang lebih mudah lagi, lebih banyak baca dan lebih banyak nulis. Aku pengen itu lihat pengalaman teman-temanku Kak. Kayaknya aku selama ini kayak menutup diri gitu, nggak terlalu kayak terlalu cuek gitu. Jadi aku pengen lebih peka karena di antara teman-temanku itu aku yang paling nggak peka sendiri. Misalnya, misalkan ada temanku yang lagi, kamu kan orangnya sensitif. Sensitif gimana Kak? Cepet tanggap. Oh, cuma kalau misalkan lagi di kantor tuh, misalkan satu orang lagi ada apa gitu, yang lain pada peka, aku pada nggak ngerti sendiri sampai orang lain tuh jelasin ke aku, baru aku peka. Misalnya? Misalkan lagi ada masalah. Misalkan satu orang ada masalah, dia udah nunjukin kayak tanda-tanda gitu. Bukan nunjukin sih, kayak udah kelihatan gitu kan. Yang lainnya udah pada tahu, cuma aku nggak peka ya, asal nyerocos gitu kan. Oh, itu lagi itu. Oh, aku nggak tahu. Iya Mbak, emang nggak itu. Jadi lu mau lebih peduli melihat gitu ya. Ini kenapa nih gitu. Sama yang kalau di kampus aku pengen lebih kenal temenku walaupun aku pasif istilahnya, nggak pernah komen, nggak pernah apa, tapi aku pengen tahu mereka, tapi nggak terlalu nggak terlalu mengorek, tapi pengen tahu aja. Sama yang gitu. Caranya Ji, kita online mulu Ji.
maksudnya kelas Zoom. Udah mulai memuakkan. Tapi kalau ketemu langsung aku malah takut itu kagok, Kak. Kalau awal-awal mesti sebulan pertama kagok mesti nanti. Kayak dulu berdelapan itu awal-awal lama-lama jalan sendiri, tapi udah 1 tahun baru aku bisa santai gitu. Pertamanya malu-malu ya gitu, udah pertemuan ketiga keempat nempel terus gitu kan? Iya. Itu sama Burhan. Tapi aku pengen denger Kakak Ji. Apa? Enggak, gue gini Ji, gue sebenarnya kepikiran gini, kan kita punya coach ya, Aku kepikiran kayaknya Puji perlu coach kali ya gitu. Maksudnya kita kan temenan ya, Amin, sedikit banyak gue tau lah karakternya lu gitu kan, dan gue tahu lu orangnya pekerja keras juga gitu, dan makanya gue juga seneng kan. Like kamu perlu nggak sih diarahkan gitu. Kalau aku kan sebenarnya bisa belajar sendiri ya, maksudnya termasuk yang mampu belajar sendiri gitu. Jadi karena misalnya gini kayak apa ya, kayak ngajar itu kan, aku kan zero ya, nggak punya pengetahuannya gitu, nggak punya skillnya. Gue ekonomi kan, angka gitu. Tapi karena gue mau, gue cari semua orang yang bisa membuat gue pinter gitu. And it happen gitu loh. Like gue belajar dari mereka gitu. Gue nggak mengidolakan mereka, biasa aja gitu. Tapi gue melihat mereka orang-orang biasa kok gitu. Maksudnya bedanya mereka lebih serius aja di bidangnya sehingga mereka unggul gitu loh. Nah kalau lu merasa lu perlu coach nggak sih atau gimana? Ada orang aku sih kayaknya gitu Kak. Aku nggak terlalu bisa nentuin sendiri. Jadi misalkan ada orang ngarahin baru kayak, oh iya ya ternyata aku suka ini ya. Nggak terlalu bisa kayak kalau Kak Jiwi kan tadi mandiri gitu kan? Mandiri. Kalau aku nggak kayak gimana, kayak butuh bimbingan gitu. Kayak dilurusin istilahnya, misalkan aku terlalu nggak fokus, nanti ada, oh kamu harusnya ini nih. So you can find them. Berluju, aku kepikiran, udah lama loh aku kepikiran itu, kayaknya Puji perlu nih, kayaknya gitu. Gue berpikir dia perlu di guide gitu. Kalau apa namanya? Aku seneng pas kita belajar bahasa Inggris itu loh Kak. Jadi tiap ketemu Pak Kak Jui di hari Sabtu Minggu itu semangat, tapi Senin Selasa letoy lagi. Tapi kalau udah 2 hari itu udah lupa lagi. Nanti kalau ketemu lagi semangat lagi. Habis selesai, habis 2 hari setelah itu udah balik kayak kebiasaan lagi, nggak tahu. Kalau kamu pernah bikin checklist nggak sih Ji? Apa Kak? Checklist apa? Apa aja? Kalau kerjaan aku bikin checklist, soalnya itu kan tanggung jawab aku. Jadi aku misalkan kerjaan, tapi kalau misalkan kayak kehidupan gitu nggak terlalu kuituin sih. Kalau kerjaan, aku gunting kuku aja kadang-kadang aku bikin checklist loh. aku Kak. Aku se-freak itu. Iya, jadi kan misalnya gini, kadang-kadang tapi gue juga gini sih Ji, misalnya ya kayak tadi tuh kan, supaya nggak begitu lagi gitu ya, kayaknya kalau kita ketemu kan semangat, habis itu 2 hari kemudian letoy. It happen to everyone, I think ya, semua orang juga ngalamin. Gue juga kadang-kadang membiarkan diri gue tidak produktif sama sekali 2 hari gitu misalnya. Gue nggak boleh lama-lama sih, nggak produktif, nggak ngapa-ngapain, males gue ngapa-ngapain, kerjaan gue cuma YouTube, lihat YouTube, Instagram, atau lihat berita gitu, udah itu aja, nggak mau berinteraksi dengan siapapun gitu loh, 2-3 hari gitu. Tapi kalau benar-benar produktif ya itu tadi gue bikin checklist sih Ji. Jadi gue seminggu ini gue mau ngapain gitu, kayak tadi kan tadinya gue minggu ini mau pindahan Ji gitu, cuman mau pindahan kan, aku udah 3 kali nyari tempat gitu, 3 kali nyari tempat, akhirnya yang ketiga kayaknya, yang hari ketiga kayaknya kayaknya ini cocok lah gitu. Cuman sedih sih ya gitu, apa namanya, minggu ini sebenarnya agak gloomy, tapi gue berpikir gini, kalau gue gloomy kayak gini, sedih-sedih begini, nggak menyelesaikan persoalan. Tante gue meninggal hari ini dikubur. Jadi jadi kemarin kan hari terakhir ke kantor 29 ya, itu ke kantor gue 29 ke kantor, ada yang meninggal mertuanya temen. Gue pikir di Makassar, enggak, di sini, di Bogor, di mana, dekat Bubulak. Gue tahu kan memang rumahnya nggak jauh dari tempat gue. Ya udahlah kita ke sana, aku bilang.
Ya udah kita pergi lah. Itu kan menutup tahun ya, menutup tahun ada yang meninggal. Membuka tahun nih kan, masuk kan Senin ya kemarin ya, Senin udah kantor udah mulai. Gue udah di otak, gue kan udah lama nggak pakai alarm ya. Gue bangun pagi gitu, nyalain handphone, lihat kabar berita duka cita. Gila ya, gue memulai kerja tahun ini juga kabar duka cita. Kemarin menutup tahun juga kabar duka cita gitu. But life must go on gitu. Jadi list gue ya Senin Selasa itu gue nggak ngapa-ngapain sih. Senin Selasa itu gue bengong-bengong aja, bengong. Gue lihat aja WA kan di grup nggak ada, grup kerjaan. Email juga nggak ada yang urgent. Ya udah gue bengong aja, sedih kan, kebawa ya gitu, apa namanya, kontak batin kan, kakak gue yang di sana, abang gue yang di sana, sepupu gue sedih kan, gue ikutan gitu. Tapi gue pikir hari ini udah dikubur, udah selesai gitu, gue harus bangkit lagi gitu kan. Oh ya udah, gue ngobrol sama si Puji gitu, Puji kan semangat gitu Ji, bikin list sih Ji, minggu ini mau ngapain gitu. Kadang-kadang nggak semuanya juga sih berhasil, kayak waktu aku rencana beli ini, bikin ini, aku kan rencananya setahun itu 50 lagu ya yang aku hafal. Nggak ada, meleset. Tapi paling tidak aku udah bikin rencana gitu loh. Jadi targetku aku bikin hafal 50 lagu gitu. Lagu-lagu yang temanku request. Nah, kalau sekarang kan ya podcast ini paling gitu, podcast ini sama ya bikin tesis itu gitu. Kedepannya belum tahu kan gitu. Kayaknya tugas keluar negeri juga belum jelas lagi ini kan gitu. Belum tahu sih gua. Gitu. Kalau boleh tanya yang tesisnya Kak, nanti jadi pakai yang ini berarti? Aku kan baca ya, kita kan penelitian. Penelitian itu kan butuh data. Data penelitian itu minimal berapa sih gitu? 30 sebenarnya sudah bisa. 15 minimal gitu. Rata-rata sih 30. Ini kamu udah episode yang ke-61 sih. Wih, mantep. Jadi kan Ya, ini Kak. sekarang Januari. Kalau gue punya 2 setiap minggu gue ada 2. Berarti 1 tahun. Kayaknya keren, Kak. 1 tahun sampai aku akhir tahun depan, mungkin kan sampai akhir tahun ini itu kan sudah 504 episode kan, tambah 61 udah berapa? Udah hampir 165 episode. Iya, 165 episode kan kalau sampai akhir tahun depan. Nah, aku pikir nanti pertengahan Juni juga sudah lebih dari 100, sudah lebih dari 50, sudah lebih dari, udah 100 lah gitu misalnya sampai Juni kan, misalnya gitu. Aku pikir itu udah more than enough gitu loh. Cuma kan pertanyaannya yang mau dibahas apa nih gitu. Itu sih sebenarnya. Karena aku juga kemarin terbebani ya Ji. Tapi sebentar, itu kayaknya itu, ini kan bintang tamunya kamu ya, harusnya kita ngobrolin kamu. Kok jadi malah ngobrolin gue? Nanti itu kita yang off air-nya aja, off air. Ini yang lucu-lucu tentang kamu. Oke, kita lanjut ke kamu aja dulu ya. Jadi kamu tadi udah ada agenda penting. Nanti off air-nya nanti kita ngobrol lagi lah. Oke. Kamu ada rencana penting 3 dalam tahun ini kan? Kemudian pertanyaan berikutnya, ini ada 500 pertanyaan lagi soalnya Ji. Harus selesai nih. Waduh. Ya, selesai. Oke. Sebutkan lagu yang belakangan ini, seminggu ini sering dinyanyikan. Sering didengarkan. Aku nggak pernah nyanyi soalnya. Iya. Psycho, Kak. Psycho, yang Korea itu. Tahu. Iya, ponakanku suka. Psycho. Oh, kamu suka cewek-cewek itu kan? Iya, ponakanku suka kan, ponakanku si Boy kan bisa bahasa Korea. Dia kan kursus bahasa Korea. Yang di Ceger, iya, yang di Peniel itu loh, Ji. Itu kan kursus bahasa Korea, Ji. Harapi. Oh iya, ada sekolah Korean School di situ. Bukan, Ji, yang dekat SMP 22 itu gratis, Ji, kursus di situ. Ponakanku kursus. Ada. Sekolah Korea mah sekolah Korea aja. Ada, Ji. Ponakanku udah lama kursus di situ karena gurunya cantik. Oh, Psycho. Siapa nama grupnya, Ji? Siapa nama grupnya? Red Velvet. Iya. Ponakan gue tuh. Kalau lu denger obrolannya gue dengan ponakan gue si Boy, dia ada ngobrolin itu. Oke. Film apa yang terakhir ditonton sampai tuntas? Avenger kayaknya.
Oh, yang di bios. Di mana aja? Di mana aja? Aku apa ya? Lupa, Kak. Cuma kalau di Netflix aku nonton yang Money Heist itu loh. Seru ternyata. Money Heist itu Korea apa yang Spanyol? Yang Spanyol. Emang ada yang Korea, Kak? Ada juga kayak Heist gitu. Oh, Heist bukan Money Heist. Keren ya katanya ya, rekomen ya. Oh, Manam Piring rekomen itu ya, Money Heist ya. Keren. Ya profesornya itu loh. Oh, oke. Profesornya keren. Ganteng lagi. Menurutku ganteng sih. Pintar banget. Nonton sendiri apa sama nonton sama Buruan? Ganteng. Awalnya aku nggak suka yang bunuh-bunuhan gitu kan, ada darah-darah gitu, tapi kok ceritanya seru, kok orangnya pinter banget. Kamu harus nonton Barry nulisnya, B-A-R-R-Y, Barry, yang main Bill Hader. Itu keren, dia hitman dan dia cakep gitu. Itu dark comedy, itu bagus banget, orangnya cakep. Itu suka lah pokoknya gue ngeliatnya. Oke, buku apa yang terakhir dibaca sampai tuntas? Oh, nggak sampai tuntas sih, Kak. Yang sampai tuntas apa? Aku suka aku buka kemarin filosofinya itu temen aku punya buku filosofi yang gara-gara pas kita mau yang analogi ontologi aku baca itu tapi nggak sampai tuntas, yang bahasan itu doang, itu pun aku salah kan pas kita diskusi karena grupnya udah presentasi ya. Nggak sampai tuntas, udah selesai, yang penting bab itu aja. Karena udah selesai presentasi. Oke, terus nasihat apa yang terbaik yang pernah kamu dengar dari orang lain? Ada nggak sih? Apa ya? Aku lupa, Kak. Ntar selesai di podcast aku baru inget, Kak. Apa ya? Oke, sebutkan 3 nama dalam kehidupan Puji yang sering bikin Puji ketawa. Yang pertama, suamiku. Kuburan, Kak. Yang kedua, siapa ya? Kedua, Kiki. Kalau di kantor ada Kiki, Kak, namanya. Kiki. Yang ketiga, Koko. Kok putus? Enggak. Bukan. Yang ketiga? Siapa? Kevin. Amira kali ya, Amira. Ketawa seneng sih sebenarnya. Kalau yang lucu Kiki. Kayak polos gitu, jadi aku seneng aja liatinya. Sebutkan 3 hal menakutkan dalam hidup yang kamu sering hindari. Menakutkan. Naik motor sendiri, aku nggak berani, takut nabrak orang. Oke. Tapi kalau kepepet aku naik sih. Yang kedua, aku nggak suka cicak. Takut sama cicak, oke. Terus? Yang ketiga, aku takut apa ya? Takut nyinggung orang sih, Kak. Oh, oke. Jadi aku orangnya penakut kalau misalkan sama orang, tiba-tiba ternyata kita nggak sejalan gitu. Ya udah, mending aku diam aja. Mungkin dia mau nyebrang, Ji. Suka komentar, jadi mending. Mungkin dia mau nyebrang, nggak sejalan. Mungkin dia mau nyebrang. Aku takut yang itu. Mungkin dia mau nyebrang, sayang. Oke, terus. Kalau Puji. Kan udah 3. Ya, kalau Puji dikasih tiket gratis jalan-jalan keliling Korea Selatan, ya, ongkos pesawat. Aja kan? Iya. Pesawat semua ditanggung, akomodasi ditanggung, makan-makan ditanggung selama seminggu tinggal di Korea Selatan, ya kan? Kamu akan ngajak siapa 1 orang selain keluarga? Selain keluarga. Siapa ya? Kak Jui aja deh. Kak Jui lebih sering keluar, jadi lebih tahu. Lu aja ke Korea Utara dong. Ji, kita ke Korea Utara. Mau. Kan seminggu 3 hari lagi kita ke Korea Utara ya, Ji. Selatan aja. Oke. Sebutkan, ini pertanyaan penting nih. Sebutkan 3 binatang yang kentutnya pernah Puji dengar langsung. Kentut? Iya. Sapi kan ya? Nggak pernah lihat. Dengar langsung? Kayaknya nggak pernah deh, Kak.
Apa cuma di Oke. film komedi gitu ya? Enggak pernah, aku enggak pernah. Emang ada binatang kentut? Ada, Ji, kuda nil aja kentut. Oh, enggak tahu, Ada. enggak pernah. Enggak pernah. Oke. Paling nonton film. Sebutkan apa namanya? Nama laki-laki yang pertama kamu taksir. Pertama, Irie-kun. Hah? Irie-kun. Orang Jepang. Drama sih sebenarnya. Oh, oke. Bukan orang real. Aku nggak pernah zaman dulu sampai SMA, maksudnya nggak terlalu itu. Aku lebih suka nonton-nonton nggak jelas kayak gitu. Oh, Dari dulu itu, dari gaji. kecil. Oke, nggak apa-apa. Kita semua diawali dari ketidakjelasan sebenarnya. Sebelum kamu menjadi jelas, ya kan? Nggak apa-apa, semangat. Kalau Puji dikasih kesempatan untuk bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, Puji kira-kira akan menghidupkan siapa? Nenek aku, Kak. Oh, mau ngapain sama dia? Mau nemenin ngobrol, soalnya kan pas dulu lagi sakit, itu kan aku kuliah di Semarang tuh 4 tahun. Jadi kalau pulang ya udah cuma paling salim. Aku nggak terlalu nemenin gitu, jadi udah salim, ketemu sebentar pas makan gitu. Ntar aku sibuk sendiri. Udah. Jadi kayak pengen kenapa dulu aku nggak nemenin pas masih ada gitu, kenapa pas masih nggak, pas udah nggak ada harus sadar gitu. Pencapaian, sebutkan 3 pencapaian hebat yang sudah kamu raih selama 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir, oh yang pertama aku yang itu nikah, punya anak, sama apa ya, punya tim sendiri kan. Kalau dulu kan masih kerja sendiri, kalau nggak di Bensevi, sekarang ditambahin tim jadi lumayan, jadi ada teman baru gitu. Oke, yang ketiga? Tim, kan yang pertama menikah, yang menikah kedua dan punya anak ya. Oke, keren. Kapan terakhir Puji nangis? Nangis kalau nonton drama kali ya, Kak, baru nangis. Nggak pernah kalau nangis karena kecewa gitu, kayaknya akhir-akhir ini nggak terlalu, paling kesel, paling marah-marah. Kalau nangis nggak, kalau nangis gara-gara drama paling. Oh, oke. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Kalau Puji dikasih kesempatan makan malam romantis dengan seorang pria, baik itu selebritis ataupun tokoh penting di Indonesia ataupun dari Pati atau dari luar negeri, Dari Pati ya. Puji akan milih makan malam romantis dengan siapa? Selebriti. Boleh selebriti, boleh tokoh terkenal, boleh Jokowi juga boleh. Itu Kak Irie-kun, Kak. Tapi dia imajiner, jadi dia nggak ada sebenarnya. Rekun itu ya. Jadi aku suka tokoh yang gitu. Oke. Kamu masih suka dengerin One Ok Rock? Udah nggak, udah ganti sekarang. Sekarang itu si Red Velvet atau siapa sekarang? Sekarang aku suka yang soundtrack drama gitu, OST. Soundtrack lagu yang drama, jadi kayak dengerin langsung nginget pas ini lagi ini gitu. Oh, that's cute. Baik, Puji, terima kasih banyak ya. Aku seneng banget, sekalipun kita terakhir ketemu kapan ya, Ji? 2017 ya? 2017 apa 2016 ya, Ji? Kalau nggak 15, 16. Iya, 16 kayaknya ya, Ji ya. Walaupun kita nggak ketemu, ya kan, jauh di peta, dekat di hati dan di Zoom, ya kan? Iya kan, Ji? Jauh di jarak ya kan, jauh di jarak tapi dekat di hati dan dekat di Zoom. Oke, Puji sehat-sehat, tetap semangat. Aku senang banget kita bisa temenan lagi dan kita bisa kerja sama. Semoga saling mendoakan. Semoga Puji aku senang dengar lo bisnis ini. Ya harus diterapkan lagi kan, kita udah sekolah bisnis dan aku mau membantu kalau lo memang perlu dibantu. Lo tahu kan gue apa yang gue bisa gitu. The best we can do kan gitu. Sukses, sehat terus. Mudah-mudahan cepat-cepat punya momongan lagi. Oh, nanti Kak, makasih Kak. Biar ada temennya. Karena gue merasa kalau ngobrol sama anak-anak itu bahagia gitu loh. Kayak gue, jadi kan
podcast gue ini pilotnya kan ponakan gue semua gitu ya. Ngobrol sama mereka itu ajaib-ajaib gitu loh. Jadi nggak terduga jawabannya gitu kan. ya, jadi bikin lagi 3 lagi Ji atau 5 lagi, oke? Waduh. Terima kasih banyak Puji, sehat-sehat dan semangat terus ya. Para pendengar Juwita Jabipa Podcast atau Siniar dalam Bahasa Indonesia, itu tadi obrolan santai kocak manis kita dengan Puji Setianingsih. Semoga para pendengar bisa mendapatkan sesuatu, baik itu informasi, hiburan atau apapun itu yang bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Yang pasti ini adalah satu pertemanan yang saling mendukung dan saya senang sekali. Saya sebenarnya terinspirasi dengan perempuan mungil yang cute ini. Sebenarnya orangnya nggak bisa diam sih sebenarnya gitu. Memang harus sering dipecut. Biar dia gerak, ayo Ji. Tapi kalau dia udah niat, itu dia nggak ada matinya pokoknya. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu di episode Juwita Jabipa berikutnya. Salam sehat, tetap semangat. Dah, terima kasih Ji. Terima kasih juga Kak.